Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairul mu'akkad. Nah, yang pertama nih ada sholat sunnah mu'akkad dan juga pembagiannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, apa sih sunnah mu'akkad itu secara bahasa maupun secara istilah? Nah, sholat sunnah mu'akkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilahnya, sunnah mu'akkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Rasulullah SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau 2 kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Nah, terus apa aja sih gitu yang termasuk dalam sholat sunnah mu'akkad itu? Nah, banyak sekali nih ibadah yang termasuk dalam sholat sunnah mu'akkad. Nah, contohnya seperti sholat sunnah rawatib atau yang sering kita sebut sebagai sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, yang kedua ada sholat sunnah tahajud, sholat witir, sholat 2 hari raya, dan sholat tahiyat masjid. Nah, sholat rawatib tersendiri itu sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sholat 5 waktu. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam sholat rawatib itu? Yang pertama ada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau sholat Jumat. Nah, yang ketiga ada sholat 2 rakaat sesudah zuhur atau sholat Jumat. Nah, yang keempat ada sholat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Nah, yang kelima ada sholat 2 rakaat sebelum sholat isya. Dan yang terakhir, yang keenam ada sholat 2 rakaat sesudah isya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang sholat sunnah ghairul mu'akkad dan juga pembagiannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah ghairul mu'akkad itu? Nah, sunnah ghairul mu'akkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Sedangkan secara istilahnya, sunnah ghairul mu'akkad merupakan amalan yang Nabi SAW tidak selalu melakukannya setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga terkadang ditinggalkan. Banyak ibadah yang termasuk dalam sholat sunnah ghairul mu'akkad. Contohnya seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga sholat untuk meminta turunnya hujan. Kita ambil satu contoh dari sholat sunnah ghairul mu'akkad, yaitu sholat duha. Apa sih yang dimaksud dengan sholat duha? Nah, sholat duha itu sendiri ternyata sholat yang dikerjakan setelah terbitnya fajar hingga waktu masuknya sholat zuhur. Sholat duha sendiri dikerjakan 2 rakaat salam. Jumlah rakaatnya ada yang minimal 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nah, oleh karena itu banyak ulama yang mengatakan tidak bisa membatasi jumlah rakaat daripada sholat duha itu. Lalu bagaimana sih tata cara pelaksanaan sholat duha? Nah, yang pertama seperti sholat-sholat pada umumnya, yaitu yang pertama niat sholat duha. Niatnya yaitu usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, yang kedua takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Nah, selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran. Untuk pelaksanaan selanjutnya ada ruku dengan tumakninah, lalu i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, sujud kedua dengan tumakninah, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Lalu setelah itu membaca surah Al-Fatihah kembali,
membaca surah atau ayat Al-Quran kembali. Setelah itu ruku kembali dan pelaksanaannya berulang hingga rakaat terakhir, hingga duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat. Dan tidak lupa pula membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir yaitu salam. Pelaksanaan sholat duha itu sendiri sama umumnya seperti melaksanakan sholat pada umumnya, seperti sholat wajib ataupun sholat sunnah yang lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada niatnya saja. Nah teman-teman, itulah tadi pelaksanaan dari sholat sunnah dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.